Mulai besok, penarikan upeti akan saya tingkatkan demi kejayaan Kediri dan demi kejayaan pangeran. Tidak usah berpura-pura tidak berdosa. Katakan sejujurnya. Apa benar pendekar bertopeng itu telah mati? Mungkin Gusti Lembu Sora masih belum bisa menjawab pertanyaan pangeran. Sekarang aku yakin bahwa pendekar bertopeng itu masih hidup. Saya pun semakin yakin bahwa pendekar bertopeng itu adalah Mada. Dinda minta Kanda Prabu turun tangan menghentikan Ananda Garbapati untuk menarik upeti pada rakyat. Jika tidak, keadaan akan semakin gawat dan akan memakan korban orang-orang yang penting yang mengabdi pada kita. Baiklah. Sebelum aku bertarung dengan Patiraga, aku akan menyelesaikan permasalahan kerajaan terlebih dahulu. Eyang, apa Mada boleh membantu Gusti Prabu? Tidak boleh, Mada. Seandainya saja Mada boleh membantu Gusti Prabu. Akhirnya kau muncul juga, Kartarajasa. Eyang, kenapa malam ini tenang sekali? Sampai-sampai tidak terdengar bunyi serangga malam. Seolah-olah alam ikut menyaksikan suasana penting sebelum pertarungan Patiraga dengan Gusti Prabu. Maafkan Mada, Eyang. Mada khawatir dengan kondisi Gusti Prabu. Ki Patiraga bisa melakukan apa saja untuk memenuhi dendamnya. Gusti Prabu sudah sangat bersifat kesatria. Kita harus menghargai sifat kesatria Gusti Prabu yang ingin bertarung sendiri menghadapi Patiraga. Punten dalam sewu, Gusti. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti. Hamba diperintahkan Gusti Ratu Anom untuk memanggil Eyang dan Gusti Mada. Baik, aku dan Eyang akan menemui Gusti Ratu. Sendika, Gusti. Hamba mohon pamit. Patiraga memang manusia berilmu tinggi. Dia membuatku harus berpikir keras untuk menemukan mana yang asli, mana yang bayar. Kenapa diam, Kartarajasa? Kamu takut? Kau main curang, Patiraga. Ini pantas untukmu. Karena kamu sudah menipu murid kesayanganku, Jayakatwang. Aku tidak pernah menipunya. Selain penipu, kamu juga pendusta. Jaga bicaramu, Patiraga. Kartarajasa, aku sudah tahu semua perbuatanmu. Ingat, Jayakatwang sudah mengampunimu dan mempercayaimu. Meskipun dia tahu kamu adalah menantu Kartanegara. Patiraga, asal kau tahu, barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Aku tahu engkau sangat kehilangan murid kesayanganmu itu, Jayakatwang. Tapi Jayakatwang telah melakukan dosa yang sangat besar. Sebagai Adipati Gelang-Gelang, seharusnya Jayakatwang setia kepada Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara adalah raja terbesar Singosari. Ia bahkan telah menyatukan beberapa wilayah, Jawa Dwipa dan juga Suwarnadipa. Jika Jayakatwang memberontak,
itu karena hawa nafsu kekuasaan semata dan bukan untuk kepentingan rakyat. Lagi pula, Bopo mertuaku itu adalah sepupu, ipar, bahkan besan Jaya Katuang sekaligus. Tapi Jaya Katuang tidak peduli. Dia tetap tega membunuh Prabu Kertanegara. Jangan salahkan, jika kerajaan yang dia bangun hanya berumur pendek. Kartarajasa, bicaramu seperti seolah-olah kamu manusia suci. Ingat, Jaya Katuang membunuh Kartanegara di dalam peperangan. Dan di dalam peperangan hanya ada dua hal. Membunuh atau dibunuh. Angkara murka hanya akan menghasilkan angkara murka. Dendam hanya akan menghasilkan dendam. Dan ini yang harus aku akhiri. Tidak bisa. Kamu sudah membunuh murid kesayanganku, Jaya Katuang. Dan sekarang saatnya aku akan membalaskan dendam. Paman, aku mendapatkan firasat yang buruk. Patiraga akan bermain curang pada saat pertarungan dengan Gusti Prabu. Ampun Gusti Ratu. Hamba juga mempunyai firasat yang sama. Kurasa kita harus membantunya, Paman, sebelum hal buruk menimpa dirinya. Ampun Gusti Ratu. Kalau hamba diizinkan berpendapat, sebaiknya jangan. Sebab Gusti Prabu sudah berpesan agar bertarung melawan Patiraga sendiri. Dalam hal ini Gusti Prabu tidak salah. Aku tahu Gusti Prabu adalah seorang kesatria yang memegang teguh dengan janjinya dan ucapannya. Tapi aku juga tahu Patiraga dan pengikut setianya itu punya rencana yang lain. Ampun Gusti Ratu. Jadi apa rencana Gusti Ratu? Aku mohon Paman, kamu pergilah ke sana, bawa juga Mada. Ampun Gusti Ratu. Tapi itu melanggar perjanjian pertarungan. Yang kita lakukan hanya untuk berjaga-jaga saja, Paman. Jika Patiraga tidak bersikap kesatria. Sendiko Gusti Ratu. Akan hamba jalankan perintah Gusti Ratu. Mada, ayo kita berangkat. Baik, Eyang. Ampun Gusti Ratu. Mada dan Eyang Wungkuk pamit. Pergilah Mada. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kalian. Kartarajasa, bersiaplah. Tunggu! Sebelum kita bertarung, bersikaplah satria. Aku ingin melihat anakku dan permaisuriku. Perlihatkan mereka. Lepaskan mereka! Kanda Prabu! Cukup. Jaga mereka. Kartarajasa, saatnya kita bertarung. Ada apa, Paman? Ampun Pangeran, ternyata benar. Mereka pergi tanpa mengajak Pangeran. Siapa, Paman? Cepat, bicara yang jelas. Eyang Wungkuk dan Mada. Mereka pergi untuk membantu Gusti Prabu Kertarajasa. Selalu saja aku tidak dilibatkan. Mereka pikir aku ini pangeran yang lemah.
Aku ini putra mahkota. Dan aku ini seorang Yuwaraja. Seharusnya aku adalah orang pertama yang dilibatkan jika terjadi apa-apa di istana. Paman, panggil Paman Lembu Suara ke sini. Beliau juga ikut menyusul ke sana, Pangeran. Terlaluan. Kenapa semua orang tidak menghargaiku? Aku akan mengadukan hal ini pada Kanjeng Ibu. Ampun, Pangeran. Berani-beraninya kalian menghadang langkahku. Ampun, Pangeran. Gusti Ratu berpesan kepada kami agar tidak diganggu karena Gusti Ratu sedang bersemedi untuk mengawal pertarungan antara Gusti Prabu dengan Ki Patiraga. Tapi aku ini pangeran di sini. Ampun, Pangeran. Gusti Ratu berpesan, tidak ada seorang pun yang boleh masuk, termasuk Pangeran. Ampun, Pangeran. Sepertinya keadaan semakin tidak menguntungkan untuk Pangeran. Sekarang, apa usul Paman? Selama Pangeran berada di sini, Pangeran akan selalu dianggap sebagai anak kecil yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menentukan apapun sendiri. Jadi, saran saya adalah segeralah Pangeran meminta upacara pengukuhan Pangeran sebagai Yuwaraja Kediri itu dipercepat. Apalagi jika apa, Paman? Saya khawatir akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, Pangeran. Jadi, saya sarankan kepada Pangeran untuk sesegera mungkin Pangeran mengamankan posisi Pangeran sebagai Raja Muda dan penerus tahta kerajaan. Karena saya takut Gusti Prabu akan mangkat dan akan apa, Paman? Lanjutkan bicara, Paman. Akan terjadi perebutan tahta. Sungguh, aku tidak bermaksud curang. Kulakukan ini hanya untuk berjaga-jaga. Jika Patiraga bermain curang dengan mengirim ilmu hitam untuk menyerang Kanda Prabu, maka aku akan mengikuti pertarungan itu dari jauh untuk menjagamu, Kanda Prabu.
Gajah Mada, Kesatria Nusantara. Dia membuat Romo Prabu bingung karena ia mengubah sosoknya menjadi 4. Betul, Nanda. Itu adalah tindakan pengecut yang takut pada kekalahan. Curang kalian katakan. Inilah siasat untuk bertarung sebenarnya. Tapi seharusnya 1 melawan 1 orang. Jangan so tahu kamu bocah. Kalau Romomu memang hebat, dia juga bisa mengeluarkan ilmunya. Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Jaga kata-katamu, bocah. Kamu lihat saja sendiri. Guruku akan menghabisi Romo. Lihat lagi ya, kedahsyatan ilmu Patiraga. Langsung sangat seru dan dahsyat sekali. Benar sekali. Inilah kedahsyatan Patiraga. Hai Raja, kamu akan hancur oleh Patiraga. Aku harus mengeluarkan ajian yang busuk.
Paman Mungkuk, kamu dengar aku, Paman? Tolong bantu aku, Paman. Paman, tolong bantu aku. Tunggu. Ada apa, Yang? Kenapa kita mendadak berhenti di tempat ini? Gusti Ratu Anom membutuhkan bantuanku. Patiraga memang tidak bisa dipercaya. Gusti Prabu sedang berhadapan dengan Patiraga yang berubah menjadi 4 orang. Aku akan mengirim bantuan. Gunakan mata batin Prabu. Pejamkan mata kasar Prabu yang bisa melihat raga kasar. Lalu pukullah Patiraga 4 ini dengan ajian Bayu Kencana. Bertarunglah dengan ikhlas, Kanda Prabu. Jangan sedikit pun ragu. Baiklah, Kakak. Aku akan mengikuti anjuran. Taruh dengan mata dan tutup. Pasti Ratu Anom dan Hanung Raga yang membantu. Ragil, lemahkan dia. Putraku! Kau sang gajah mada, ku satukan. Kau sang gajah mada, ku satukan. Bagaimana keadaan Gusti Prabu? Gusti Prabu masih bisa mengatasinya. Tapi keadaan tidak menguntungkan. Apa yang ditakutkan Gusti Ratu Anom memang benar terjadi. Patiraga memang tidak bisa dipercaya. Benar. Patiraga membawa semua anak buahnya. Ayo kita susul ke sana. Mari, Paman. Mari. Ya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah tenang, putraku. Dan kita bisa meminta kepada Yang Maha Kuasa agar tetap melindungi Romo Prabu. Tapi Kanjeng Ibu, nyawa kita tetap dalam bahaya. Radio, cepat lepaskan aku. Diam! Willis, lepaskan aku, Willis. Diam, bocah. Cara kamu. Ragil, lemahkan dia. Putraku! Perlu kuperingatkan, Ratu. Jaga sikapmu dan putramu, Ratu, selama kalian berada di dalam pengawasanku. Kalian memang jahat. Biadab sekali perlakuan kalian terhadap kami. Tunggu sampai anakku menjadi raja. Kalian semua akan kuhukum mati. Coba saja kalau bisa. Terus berteriaklah, Ratu. Berteriak dalam mimpimu.
Patiraga, lepaskan Gusti Ratu Permaisuri Darajingga dan Raden Aditya. Hentikan angkaramu. Ngawal. Jaga mereka. Baik, baik. Serang! Ya! Aku tidak akan berhenti untuk membunuhmu, Kartarajasa. Kanda Prabu. Syukurlah, Kanda Prabu selamat. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Gitar ya, Kanjeng Ibu. Syukurlah kamu selamat dari cengkraman Patiraga. Dari Majapahit, kamu dikawal oleh siapa? Ampun Kanjeng Ibu. Ananda dikawal oleh Paman Lawe. Paman Lawe sekaligus membawa surat untuk Dimas Garbapati dari Romo Prabu Kanjeng Ibu. Baiklah, mari kita berkumpul dengan mereka. Sendiko Kanjeng Ibu. Kang Bo, syukurlah Kang Bo sudah selamat dari cengkeraman Patiraga. Iya Dimas, aku juga senang bisa bertemu kembali denganmu. Ampun Gusti Ratu. Bagaimana kabar pertempuran Gusti Prabu dengan Patiraga? Dalam semediku, aku melihat gambaran pertarungan Gusti Prabu dan Patiraga sudah selesai. Ampun Gusti Ratu. Bagaimana dengan hasilnya? Apakah Gusti Prabu selamat? Dan bagaimana dengan yang lainnya? Paman Wungkuk, Mada, dan yang lainnya membantu, sehingga dapat mencegah anak buah Patiraga untuk melukai Raden Aditya dan Rai Prameswari. Paman Ranggalawe, apakah ada yang ingin disampaikan? Ampun Pangeran. Hamba membawa pesan dari Gusti Prabu untuk Pangeran Garbapati.
Ampun pangeran. Ada apa gerangan? Romo Prabu memerintahkan untuk menghentikan pengambilan upeti pajak yang telah memberatkan rakyat. Itulah yang terbaik untuk semuanya. Marilah kita bersama-sama bersiap-siap untuk pergi ke Majapahit. Sendiko, Gusti Ratu. Pasti ada yang melaporkan pada Romo Prabu tentang upeti itu. Jangan-jangan Paman Lembusor atau Mada. Ampun pangeran. Siapapun itu, mulai sekarang pangeran harus bisa lebih berhati-hati lagi dalam menentukan langkah. Dan juga, pangeran harus memilih orang yang bisa dipercaya oleh pangeran. Paman benar. Aku tidak boleh gegabah. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Untung kita bisa melepaskan diri dari Kelabang Weles. Kalau tidak, kita harus ketemu lagi sama Patiraga yang sudah tidak ada gunanya. Iya, berarti kita harus mencintai pekerjaan kita sebagai perampok. Weh, kekuatan alam! Oh, kekuatan alam lagi! Berikan kekuatan kepada Singgul Hawa untuk menjadi orang kaya. Kekuatan alam lagi. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian pengikut setia Patiraga? Setia? Kolowi! Aku sudah tidak perlu lagi Patiraga. Dia sudah terluka parah. Itu sebabnya aku tidak pernah benar-benar mau menjadi pengikutnya. Lebih baik aku memantapkan posisiku di dalam dunia persilatan. Hei, Kolowi! Aku boleh jujur nggak, Kolowi? Iya. Sebenarnya begini, Kolowi. Diam-diam... Ngomong. Ungkapkan rasa hatinya, ayo. Ngomong. Ungkapkan rasa hatinya, ayo. Jangan malu-malu. Ngomong. Kolowi! Sebenarnya kalau boleh jujur... Kolowi, diam-diam. Aku begitu mengagumi kamu. Kamu itu perempuan yang cantik, sekaligus perkasa. Kecantikanmu begitu menusuk hati. Wah! Terima kasih. Bagus kalau kamu tahu itu. Tapi Kolowi, begini maksudnya Kolowi. Kita akan satukan kekuatan Kolowi dengan kekuatan Singolawung menjadi satu. Apa maksudmu? Ayo. Ungkapkan rasa hatinya, ayo. Ungkapkan perasaanmu di Singolawung. Begini Kolowi, kita akan satukan. Kalau perlu kita menikah, Kolowi. Setuju. Apa? Singolawung, penjahat kampung. Kamu tidak pantas menikah dengan Nyi Chloe. Nyi, ini penghinaan namanya, Nyi. Hei, kamu! Asal kamu tahu ya, Nyi Chloe itu berdarah biru, jadi nggak pantas buat kamu, mengerti? Jul. Nyi Chloe berdarah biru. Banyak bicara kalian. Cepat, hajar mereka. Iya, Nyi. Serang!
Memang kita jodoh, Kolowi. Sampai terbelah dua kayak ayam bakakak. Jodoh. Mau kiwin sama kakang Lawu. Kolowi, jangan marah, Kolowi. Aku minta maaf, Kolowi. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, Kolowi. Apalagi mengkhianati kamu, Kolowi. Aku hanya ingin menyatukan kekuatan, itu saja tujuannya. Nih, apa perlu tawaran itu kita terima? Oh, ya perlu diterima. Boleh juga. Diterima. Tapi harus aku yang menjadi ketuanya. Benar nih, benar. Kamu? Hei Nyi Kolowi, kamu harus ingat kodrat Nyi Kolowi. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Jadi akulah yang ke depan untuk memimpin kamu. Yang tertinggi tetap laki-laki. Lebih baik tidak usah. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih berpengaruh. Oh begitu. Ayo. Obat. Ada kebok. Di mana-mana juga harus laki-laki yang harus jadi pemimpin. Iya, perempuan itu nyuci-nyuci, masak-masak. Kalau malam nemenin bobo. Laki-laki diciptakan untuk jadi pemimpin. Iya, bukan disuruh ke sana, disuruh ke sini. Di mana harga diri laki-laki? Kekuatan alam. Kekuatan alam lagi. Bingo Lawung tidak mau dijajah sama perempuan. Iya. Nyi, Chloe. Nyi, ada apa? Kamu Jul yang tanya, Jul. Ya ampun, kamu saja yang tanya. Kamu aja, Jul. Cepat, ada apa? Nyi, hari ini kita mau ngapain, Nyi? Iya, Nyi. Kalau kita cari pendekar bertopeng, kan dia sudah jatuh ke jurang, Nyi. Kita mau kemana lagi, Nyi? Nyi, gimana kalau kita ke kerajaan Nyi Chloe? Kerajaan Alengka. Iya, Nyi. Siapa tahu, Nyi, di sana kita lebih makmur, tidak luntang-lantung seperti ini, Nyi. Seperti sekarang ini, Nyi. Iya, Nyi. Kita ke sana saja, Nyi. Kerajaan Alengka apa sih, Jul? Wor, kan sudah aku jelaskan. Itu kerajaannya Nyi Chloe, Wor. Oh, iya. Kerajaan yang Anoman itu, Jul ya? Berarti istananya pada gelantungan dong, Jul. Terus kita gelantungan juga di pohon, Jul. Bukan itu maksudnya. Sudah, terserah kamu saja. Susah, aku capek jelasinya. Sudah. Jangan berdebat. Kalian tahu, Patiraga sekarang sedang lemah. Ini kesempatanku
untuk meraih tokoh persilatan hitam yang sangat disegani. Iya Nyi, ya benar-benar Nyi. Kami dukung Nyi. Kami dukung. Tapi Nyi, Power lapar nih Nyi. Makan dulu ya Nyi. Wilis, sementara aku akan pergi untuk bersatu dengan ragaku. Baik, Guru. Aku akan memulihkan kekuatanku lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan, Guru? Untuk sementara, kalian tidak usah melakukan tindakan apa-apa. Aku akan menyusun rencana. Ingat, aku tidak akan pernah berhenti untuk menghabisimu dan seluruh keturunanmu. Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada, kesatria Nusantara. Sebaiknya sekarang kita saling berbagi tugas. Biar Paman Nalantaka beserta Sholing dan Jatinau untuk berjaga di sini. Sementara aku, Mada dan Paman Wungku akan berkeliling di hutan ini. Baiklah. Mari, Pak. Mada. Paman, maafkan Mada karena sudah menyusahkan Paman. Dan Mada berterima kasih karena sudah menyembunyikan jati diri Mada sebagai pendekar bertopeng. Mada, Paman minta untuk saat ini, jangan kamu bertindak dulu sebagai pendekar bertopeng. Ingat Mada, seorang kesatria juga butuh hati nurani untuk membimbing langkahnya. Dan akal untuk menunjukkan langkah mana yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Paman Wungkuk benar, Mada. Jadi untuk sekarang ini, pertimbangkanlah sepak terjangmu sebagai pendekar bertopeng, Mada. Dan itu harus kamu pertimbangkan. Apakah menjadi seorang manusia bertopeng membawa kebaikan, atau justru sebaliknya, membawa keburukan untuk dirimu? Mada mengerti Eyang, tapi Mada sedih melihat ketidakadilan merajalela. Saat ini, hanya cara itu yang bisa menolong rakyat. Bersabarlah, Mada. Kita semua sedang mencari jalan terbaik untuk mengatasinya.
Bob, apa yang harus kita lakukan? Ki Patiraga pergi untuk bersatu dengan raga kasarnya di suatu tempat untuk memulihkan kekuatannya. Lebih baik kita tunggu saja di sini, Ger. Tapi, untuk apa kita di tempat ini tanpa Ki Patiraga? Bukankah kamu masih penasaran dengan Mada dan pendekar bertopeng itu? Bob, firasatku mengatakan kalau pendekar bertopeng itu adalah Mada. Sebaiknya kita tangkap dia dan kita suruh dia mengaku. Asam di gunung, garam di laut. Ternyata di dalam periuk ketemu juga. Kebo Ireng, Surogendro. Apa kabar gurumu yang katanya sakti mandraguna itu? Ternyata dia bisa kalah juga. Kamu tidak boleh seenaknya menghina Ki Patiraga seperti itu. Aku tidak menghina, tapi itu kenyataan. Gurunya saja sudah kalah, gimana anak muridnya? Pasti bakalan kalah. Hei, kamu, ikut Lord. Bawa, baju, hadapi mereka. Nyi, menurut Primbon, hari ini kita apes, Nyi. Iya, Nyi. Jangan hari ini, mungkin lain waktu kita bisa, Nyi. Wor, naas deh. Kita serang, Wor. Ayo. Dia lagi. Paman, ini kesempatan kita untuk membungkuk kekitangan Patiraga. Ayo, Mada. Ayo, Paman. Saatnya kalian menyerahkan diri. Kebo Ireng tidak akan pernah menyerah. Ya, 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 ya. Lebih baik kita kabur saja. Ya, ayo. Ayo. Tunggu. Tidak usah dikejar. Lebih baik kita kembali ke istana. Baik, Pak. Mari, Mada. Aku dengar Gusti Prabu selamat. Sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Wah, jangan-jangan Mada ikut dalam rombongan Gusti Prabu. Ya mungkin ya. Aku harus kasih tahu teman-teman. Kakak Jati, Mirati. Gandor, kamu kenapa berlari-larian seperti itu? Tadi aku dengar hari ini Gusti Prabu pulang dengan selamat setelah bertarung dengan Ki Patiraga. Wah, kita harus menyambutnya. Siapa tahu ada Mada di dalam rombongan Gusti Prabu. Ayo.
Prabu! Hidup Gusti Prabu! Hidup Gusti Prabu! Teman-teman, teman-teman, aku rindu pada kalian. Iya, Mada, kami juga. Iya, Mada. Teman-teman, aku akan mencari waktu untuk bertemu kalian. Sekarang, aku harus ke istana terlebih dahulu. Iya, Mada. Iya, Mada. Teman-teman, aku pergi dulu. Ampun, Kanda. Tidak bisa Dinda lukiskan kebahagiaan yang saat ini Dinda rasakan. Aku berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena telah memberikan perlindungan kepada Kanda. Terima kasih, Dinda. Aku tidak akan menutup mata jika kemenanganku ini adalah berkat doa kalian semua. Punten dalam sewu, Kanda Prabu. Kang Bo. Maafkan Dinda, Kanda. Karena Dinda telah pergi meninggalkan istana tanpa pamit. Sehingga Kanda harus bertarung dengan Patiraga untuk menyelamatkan Dinda. Sudahlah, Dinda. Semua sudah berakhir. Aku sangat bahagia karena istri dan anakku selamat. Benar apa kata Kanda Prabu. Yang penting sekarang, kamu dan Aditya Warman telah selamat. Bopo, kita tidak bisa membiarkan begitu saja kemenangan Gusti Prabu Kertarajasa. Aku tidak suka melihat mereka bersuka cita. Yang Jani, untuk saat ini, Ki Patiraga tidak bisa kita andalkan. Tapi aku yakin, Ki Patiraga pasti mempunyai keinginan yang sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan Majapahit tenang dengan kemenangan mereka. Benar. Gusti Prabu Kertarajasa memang sakti Mandra. Dengan kemenangannya ini, seharusnya ini menjadi awal dari kebangkitan Majapahit untuk menjadi kerajaan lebih kuat dan lebih besar lagi. Benar sekali, Dimas. Dengan kekalahan Patiraga dalam pertempuran ini, dia tidak akan berani menunjukkan batang hidungnya dalam waktu dekat. Betul, Paman. Anak buah Ki Patiraga akan berpikir ulang untuk menyerang Majapahit tanpa dukungan Ki Patiraga. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Jangan terlalu membesar-besarkan kemenangan kita secara berlebihan. Mohon ampun Gusti Prabu. Aku bukannya melarang kalian merayakan sukacita kemenangan ini. Tapi kalian harus ingat, semakin tinggi sebuah pohon, semakin rentan pohon tersebut diterpa oleh angin. Sendiko Gusti Prabu. Oleh karena itu, kalian harus ingat untuk berpegang teguh kepada Panji Majapahit dan selalu menjaga keutuhan Majapahit apapun keadaannya. Sendiko Gusti Prabu.